Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Budi Santoso, kelas Muamalah NPM 1821030478. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari dosen yang pertanyaannya: 1. Definisikan perbedaan pasar modal dan pasar modal konvensional dan pasar modal syariah. Yang pertama, instrumen yang dijual pada investasi pasar modal konvensional. Instrumen yang dijual adalah saham, obligasi, reksa, dan opsi, REIT, dan waran. Sedangkan pasar investasi, pasar modal syariah, saham, obligasi, dan reksa. Dana yang dijual merupakan instrumen yang telah sesuai hukum syariah. Yang kedua, emiten, penjual saham dalam pasar modal konvensional. Emiten manapun bisa melakukan penjualannya sahamnya di pasar modal tanpa memperhatikan status halal atau haramnya. Transaksi dan instrumen transaksi yang dilakukan juga memiliki bunga dan kemungkinan terjadinya transaksi spekulatif dan manipulatif juga sangat terbuka. Sedangkan dalam pasar modal syariah, emiten yang menjual saham sangat memperhatikan dan telah memenuhi syarat syariah yang sesuai. Transaksi yang dilakukan bebas bunga, begitu pula instrumen transaksi yang digunakan pada pasar modal syariah. Instrumen transaksi yang digunakan menggunakan prinsip mudharabah, musyarakah, dan salam. Yang ketiga, indeks saham syariah yang ada dikeluarkan oleh pasar modal syariah. Karena itu, seluruh saham yang tercantum pada bursa pasar modal syariah sudah terjamin halalnya. Sedangkan pasar modal konvensional, indeks yang ada terbuka secara bebas dan memisahkan saham yang halal secara khusus. Pertanyaan yang kedua, regulasi pasar modal syariah. 1. POJK nomor 15 atau POJK 04/2015 tentang penerapan prinsip. Kedua, POJK nomor 16 atau POJK 04/2015 tentang ahli syariah pasar modal. Yang ketiga, POJK nomor 17 atau POJK 04/2015 tentang penerbitan dan persyaratan efek syariah berupa saham oleh emiten syariah atau perusahaan publik syariah. Pertanyaan yang ketiga, definisikan saham syariah. Saham syariah yaitu konsep kegiatan syirkah atau musyarakah. Konsep syirkah tersebut merupakan konsep kerjasama yang dilakukan oleh kedua pihak dengan hak bagi hasil usaha. Pertanyaan yang keempat, di dalam buku modul halaman 79 ada studi kasus, mohon dijelaskan. Sebuah perusahaan PT XYZ Tbk bergerak di bidang perhotelan. Perusahaan ini melakukan Initial Public Offering atau IPO pada tahun 2011 dan menerima surat pernyataan efektif dari OJK. Anggaran dasar perusahaan tidak menyebutkan kegiatan usaha merupakan perusahaan berdasarkan prinsip syariah, namun hanya mencantumkan kegiatan terkait jasa perhotelan. Pertanyaan, apakah saham perusahaan XYZ termasuk saham syariah? Jawabannya adalah tidak. Mengapa? Karena yang satu, kegiatan usaha adalah perhotelan. Secara konsep, kegiatan perhotelan tidak bertentangan dengan prinsip syariah karena memberikan layanan kepada masyarakat. Namun demikian, pada umumnya perusahaan perhotelan memiliki pendapatan non-halal dari penjualan makanan dan minuman non-halal. Perhitungan pendapatan non-halal akan dihitung dalam rasio pendapatan non-halal. Yang kedua, rasio total utang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset, tidak lebih dari 45% pada laporan keuangan perusahaan di modul tersebut. Yang ketiga, rasio total pendapatan bunga dan
pendapatan non halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha, dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10%. Kesimpulannya, berdasarkan hasil telaah di atas, PT XYZ Tbk tidak memenuhi kriteria sebagai saham syariah karena rasio total pendapatan bunga dan pendapatan non halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan lebih dari 10%. Oleh karena itu, maka saham yang telah diterbitkan oleh PT XYZ Tbk tidak termasuk dalam daftar efek syariah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.